Nah, inilah sebetulnya rahasia umur berkah itu. Jadi harusnya serius sekali kita ini memeriksa niat kita. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala kesempurnaan puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menatap, maha mendengar, maha dekat, maha menyaksikan segala-galanya, tidak ada yang tersembunyi, maha tahu apapun yang terjadi, maha menguasai segala yang ada di langit dan bumi. Apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi tanpa bisa dihalangi, dicegah, ditolak oleh siapapun. Dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi walaupun bergabung seluruh makhluk di langit dan bumi. Beruntunglah hamba-hamba Allah yang diberi nikmat besar, yaitu nikmat hakul yakin kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fadal Ustaz, nomor 271. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 271. Bismillahirrahmanirrahim. Man burika lahu fi umrihi atraka fi yasirin minaz zamani minalillahi ta'ala ma la yadkhulu tahta dawairil ibarati wala talhaquhul isarah. Siapa yang diberi berkah umur ataupun usianya, maka dapat mencapai dalam masa yang singkat dari karunia Allah yang tidak dapat dihitung oleh kata-kata dan tidak dapat dikejar oleh isyarat. Usia atau umur yang berkah itu ialah jika Allah memberikan kesadaran terhadap seseorang untuk mempergunakan saat kesempatan yang ada padanya untuk kebaikan yang ikhlas. Jadi hadirin, umur itu seperti lemari, sehari 24 lemari. Nah, tiap lemari ada 60 laci. Tiap laci juga ada 60 sub laci. Itu semua nanti kita akan lihat 24 jam isinya apa saja. Yang paling beruntung adalah yang isinya itu disukai Allah. Sederhananya begitu saja. Karena apa yang disukai Allah pasti baik, pasti membawa kepada kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan. Sekarang apa yang paling disukai Allah? Yang paling disukai Allah adalah hambanya yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun siapapun. Bersih, jadi walaupun amalnya kecil, misalkan mengambil duri, tetapi niatnya bersih dan Allah tahu, tidak ada ujub, tidak ada ria, bersih, oh itu bisa besar tuh nilainya. Tetapi kita nauzubillah, ada yang berjuang sampai meninggal di medan perang, tetapi didapati oleh Allah hatinya ternyata suka sekali dinilai orang. Senang kalau perjuangannya itu diketahui, dinilai, dipuji, ada kedudukan di hati orang. Padahal berjuang sampai meninggal, ternyata kadzabta, dusta kamu, bohong kamu. Nah, ternyata yang lebih hebat dari amalnya adalah niatnya.
Jadi orang yang paling beruntung, bayangkan dalam hadis sahih itu kan ada 3 tuh ya, yang belajar dan mengajarkan Quran, agama, terus belajar Quran dan membacanya, itu yang kedua, lalu yang ketiga adalah yang sedekah. Mengapa amal yang hebat, jihad sampai di medan perang tewas tapi tetap tidak diterima? Tidak kurang keberaniannya, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya, tidak kurang pengakuannya. Saya lakukan lillahi ta'ala. Itu langka orang pemberani seperti itu. Tapi gagal semua perjuangannya hanya karena niatnya ini. Sibuk dengan mencari kedudukan di sisi makhluk. Termasuk yang belajar agama dan dakwah siang malam, belajar Quran dan menghafalkannya, bisa hilang. Makanya nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat ketika diberikan hati yang ikhlas, yang tidak mengilahkan apapun selain Allah. Sehingga sekecil apapun perbuatannya, mungut sampah, bisa besar nilainya, apalagi yang besar-besar. Nah, inilah sebetulnya rahasia umur berkah itu. Jadi harusnya serius sekali kita ini memeriksa niat kita, memeriksa, meluruskan, dan terus memantau gerakan niat kita, karena bisa belok-belok. Awalnya memang ikhlas, tapi di tengah ketika sedang beramal belok. Sesudah selesai beramal ingin pamer. Jadi rekan-rekan sekalian, siapa yang diberikan oleh Allah karunia bersih dari kemusyrikan, riya itu syirkul asghar, syirik hadirin. Syirik itu tetap inna syirka la zulmun azim. Jangan anggap remeh riya, karena itu langsung seperti kirim paket salah alamat tidak sampai. Walaupun berlian yang mahal yang dikirimkannya salah alamat tidak sampai. Makanya orang yang diberi nikmat terbesar oleh Allah adalah orang yang diberikan nikmat mujahadah menjadi mukhlasin. Orang yang benar-benar senantiasa dalam keikhlasan. Sehingga setan saja tidak berdaya itu untuk memperdaya orang-orang yang ikhlas, mukhlas. Jadi rekan-rekan sekalian, orang ikhlas ini bisa luar biasa, karena apapun yang dia lakukan efektif itu jadi amal soleh. Sedang kita sibuk beramal, sibuk sholat, sibuk sedekah, sibuk kerja, banyak yang kita lakukan, mengerahkan waktu, tenaga, biaya, pikiran, tapi kalau tidak punya ikhlasnya itu hampa, tidak ada nilainya. Nah, ini dia nih, makanya luar biasa pentingnya kita mengkaji ilmu tauhid, karena ini nikmat yang bisa membuat gerak-gerik kita, diam, bicara, berdiri, duduk, berbaring, diamnya, bicaranya, gerakan apapun efektif jadi kebaikan, karena niatnya benar, caranya benar. Al-Hijr 3940, maaf ya. Alhamdulillah. Jadi rekan-rekan sekalian, tidak cukup kita sibuk belajar, tidak cukup sibuk beramal, tetapi harus terus-menerus sibuk memeriksa hati kita. Karena innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum.
Jadi orang yang paling berkah umurnya yaitu orang yang paling bersih tauhidnya. Apapun nanti ikhlas. Diamnya saja bisa jadi amal soleh itu. Masya Allah. Ada? Tolong dibacakan. Nah, kebaikan itu kan ada? Ada. Quran surah Al-Hijr surah ke-15 ayat 39 dan 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah mendustakan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Iya. Yang terakhir itu surat Al-Hijr ayat berapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, ya. Ada yang nanya apa bedanya mukhlisin dengan mukhlasin? Cari dari referensinya. Mukhlasin itu yang sudah lebih konsisten dalam keikhlasan. Jadi setan saja kesulitan. Mengapa? Karena tipu daya setan itu menampakkan keindahan, menampakkan, alhamdulillah. Hadirin maaf ya, baru saja tadi disampaikan pada asar satu yang berat di dalam saat Covid ini adalah hilangnya kesempatan bersentuhan, bersalaman, musafahah. Kenapa? Karena sentuhan itu jauh lebih asli, lebih original dibanding dengan kata-kata, ya. Nah, dengan anak-anak seperti ini sulit dengan aneka kata, tapi sentuhan itu lebih dirasakan. Nah, ini yang sedihnya sekarang ini, kita tidak bisa bersalaman, tidak bisa berpelukan, menjadi terbatas karena sebetulnya dalam salaman beradunya kulit dengan kulit itu, ya, atau sentuhan begini itu dalam sekali, asli. Maaf ini ya jadi belok sedikit. Ini cucu ini jarang banyak bicara karena susah juga diajak ngobrolnya, ya. Tetapi dengan pelukan seperti itu ya maunya datang meluk. Jangankan manusia, binatang saja coba. Ya, kuda atau kucing peluk. Itu tidak usah kuda nurut, enggak usah. Bahkan singa, bahkan ada binatang serigala atau beruang atau buaya sekalipun, ternyata kalau diberikan belayan itu luar biasa pengaruhnya. Ini dahsyatnya kasih sayang. Tentu belayannya belayan yang asli ya, karena ada salaman jaim. Itu juga bikin enak salaman seperti lebaran. Kalau tidak hati-hati, kepala kemana, tangan kemana, ya. Pas dipotret juga jadi sakit hati. Ada yang lebih menyakitkan, salam tempel itu, yang harus ada yang disimpan. Tapi sentuhan yang ikhlas dan penuh kasih sayang, Masya Allah. Maka mudah-mudahan bisa segera berakhir ini episode Covid. Juga dengar katanya sekarang ada konser itu ya, di mana? Kalau konser sudah diizinkan berarti sholat seharusnya sudah bisa sempurna safnya, ya.
untuk yang level aman. Tapi kita tidak usah iri kepada konser lah ya. Kita ingin ke masjidnya sempurna, tetapi juga sempurna ikhtiar dalam menjaga kesehatan. Lanjut rekan-rekan sekalian, seperti mana tadi Ustaz? Ya, jadi kita tidak cukup nih. Saya ingin jadi ahli dakwah, saya ingin jadi hafal Quran, saya ingin jadi qari'ah internasional, saya ingin jadi ahli sedekah, saya ingin jadi membangun pesantren. Itu bagus, tetapi tidak cukup. Ada satu yang sangat penting yang tidak perlu diucapkan. Saya ingin jadi orang ikhlas. Kenapa tidak perlu diucapkan? Karena mengucapkannya saja sudah kurang ikhlas. Ya kan? Saya ini ingin jadi orang ikhlas. Itu aja udah rada-rada bau-bau ini. Tapi ini harus kita yakinkan bahwa amal sehebat apapun, Allah tahu isi hati kita. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Dan kau rahasiakan kata-katamu atau engkau jaharkan, sesungguhnya Allah Maha tahu isi hati.